Video ini akan memberitahu sobat investor semua list di mana negara-negara ini memiliki utang ya. Utang di sini dibandingkan dengan pendapatan negara tersebut. Jadi bukan hanya sekedar utang aja, tetapi dibandingkan dengan pendapatan negara tersebut. Lantas kenapa gua maunya dibandingkan dengan pendapatan tersebut? Penasaran seperti apa? Simak video ini sampai habis. Seperti biasa, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu ada resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi kita akan membahas dari sudut pandang gue soal utang suatu negara. Utang suatu negara itu memang diperlukan atau necessary. Kenapa? Karena mayoritas negara di dunia itu pasti berhutang, terutama utang luar negeri. Utang itu bisa digunakan untuk banyak kegunaan. Seperti contohnya di negara kita digunakan banyak untuk infrastruktur atau mungkin kayak misalkan waktu awal pandemi COVID untuk membantu dan lain sebagainya, itu pun juga kurang lebih seperti itu. Tetapi setiap negara memiliki tujuan yang berbeda-beda. Dan mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, akan tidak fair menurut saya pribadi kalau misalkan kita hanya menyebutkan utangnya saja tanpa membandingkan dengan penghasilannya. Oleh karena itu, saya akan membahas perbandingan utang dengan penghasilannya, debt to GDP ratio. Jadi, debt to GDP ratio yang akan dibahas di sini. Berikut adalah beberapa negara yang mana 10 terbesar dari segi debt to GDP ratio-nya. Kira-kira negara apa aja ya? Pertama itu adalah negara Jepang. Negara Jepang adalah negara yang mungkin kamu tahu dari segi kartunnya atau dari beberapa perfilmannya juga yang memang sudah mendunia juga. Ya, termasuk mungkin karakter bela diri dan lain sebagainya, itu pun juga ada yang dari Jepang. Nah, negara Jepang ini merupakan salah satu negara yang memang banyak dipandang dunia juga, ya, dari segi teknologi salah satunya seperti itu. Ternyata Jepang ini memiliki utang terhadap pendapatannya itu juga tinggi. Debt to GDP ratio-nya itu tinggi, sekitar 234,18%. Nah, 234,88% ini, 18% ini sangatlah tinggi, bahkan menjadi negara nomor 1 dengan utang terhadap pendapatan yang terbanyak. Artinya apa sih? Artinya adalah bahwa kalau misalkan kita nih, anggaplah GDP itu adalah penghasilan kita. Ya, terus debt itu adalah utang kita. Ya, kalau misalkan dia debt to GDP ratio-nya 234% sekian, berarti kalau kita punya penghasilan 10 juta, berarti utang kita sekitar 30 jutaan. Ya artinya utangnya lebih gede daripada pemasukan dong. Nah ini sesuatu hal yang harus juga diperhatikan oleh pemerintahan di sana juga. Nah ternyata ketika kita usut lagi, bahwa ini disebabkan karena memang Jepang itu sempat menerapkan suku bunga kredit yang rendah karena untuk menyelamatkan perekonomian pada zaman dulunya. Lalu juga memang disebabkan karena pasar saham Jepang juga memang turun drastis. Jadi kebanyakan turun gitu ketimbang naik ya kalau untuk kita lihat secara data masa lalu. Nah, jadi ini beberapa yang menyebabkan kenapa Jepang memiliki rasio utang terhadap pendapatan itu cukup tinggi. Dan oh iya, gue sebelumnya lupa kasih tahu bahwa ini berdasarkan data dari IDX Channel. IDX Channel ini adalah ya bursa saham. Nah, IDX Channel ini setahu gue itu ketika gue baca itu dari World Population Review. Nah, ini datanya dari situ. Jadi sekarang udah jelas ya bahwa data gue itu memang ada sumbernya juga. Oke, lalu itu yang pertama Jepang. Kedua, negara apa? Kedua adalah negara Yunani.
Yunani, kamu mungkin pernah dengar nih, ya. Kalau mungkin kalian penikmat kartun, itu juga ada tuh dari Yunani, ya. Senseiya, ya kan? Senseiya itu ada juga di Yunani. Nah, Yunani juga terkenal dengan berbagai macam budayanya mereka juga, dan mereka itu salah satu negara yang ada di Eropa. Nah, Yunani ini sendiri itu ternyata memiliki rasio utang ya terhadap pendapatan mereka itu cukup tinggi. Bahkan sekitar 174,15%. 174,15%. Artinya apa? Artinya ya berarti kalau misalkan pemasukannya 10 juta, ya berarti utangnya dia tuh lebih daripada 10 juta tersebut gitu. Ya ini kan sesuatu yang bahaya juga. Artinya kan bisa gali lubang tutup lubang seperti itu. Dan chance untuk default atau gagal bayar itu lebih besar sebenarnya. Nah, jadi debt to GDP ratio itu sebenarnya ada gunanya, guys. Ya, dengan kita mengetahui apakah memang isi kantong negara tersebut dengan utangnya lebih gedean mana. Kalau misalkan lebih gede isi kantongnya dia, itu bagus. Seperti itu. Lalu itu dari Yunani ya. Yang ketiga itu adalah negara Portugal. Negara Portugal adalah negara yang berada di Eropa juga. Nah, Portugal ini mungkin kamu kenal dari persepak bolanya ya. Itu ada mungkin dari sana yang terkenal banget itu kayak Cristiano Ronaldo ya seperti itu. Nah, ternyata Portugal ini memiliki debt to GDP ratio yang besar, itu sekitar 119,46%. Jadi ini sudah lebih daripada pendapatan negaranya tersebut ya. Lalu di urutan keempat itu adalah Italia. Italia juga kamu tahu bahwa ini berada di Eropa. Italia ini terkenal juga dengan persepak bolanya juga ya, sempat juga menjadi masuk final di Piala Dunia. Jadi memang ini Italia negara yang terkenal juga dan salah satu destinasi wisata juga favorit di dunia ya. Nah, Italia ini sendiri memiliki debt to GDP ratio itu sekitar 133,34%. 133,34%. Artinya gede banget, guys. Ya, memang ini merupakan negara yang memiliki debt to GDP ratio yang gede. Ya, dan ini lebih daripada pendapatannya dia tersebut. Ya, dan ini sesuatu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintahan mereka juga. Lalu yang kelima adalah Bhutan. Bhutan ini mungkin bagi sebagian kamu tidak terlalu tahu banyak ya. Bhutan itu merupakan salah satu negara yang berada di Asia. Nah, Bhutan ini sendiri ternyata memiliki debt to GDP ratio sebesar 103,83%. 103,83%. Jadi ini sudah lebih besar dari pendapatannya dia sebelumnya. Cuman nggak segede Jepang juga. Tetap aja tapi gede, guys. Lalu yang keenam, ada yang namanya Siprus. Siprus ini kalau dalam bahasa Indonesia namanya Siprus ya. Kalau di dalam bahasa Inggris Cyprus ya. Nah, Siprus ini setahu gue adalah negara terkecil di dunia, salah satu negara yang terkecil di dunia. Nah, Siprus ini juga ternyata memiliki debt to GDP ratio yang sangat besar, yaitu 101,04%. 101,04%. Jadi memang secara data bahwa kalau misalkan di sini ya pendapatan dengan utangnya lebih banyak dibandingkan pendapatan. Wow. Ya, ini juga harus diperhatikan juga. Lalu 7 itu Belgia. Belgia itu merupakan salah satu negara yang berada di Eropa yang kurang lebih dekat dengan Belanda juga. Nah, ternyata Belgia ini memiliki debt to GDP ratio yang sangat besar, yaitu sekitar 99,57%. Jadi memang tidak lebih daripada pendapatan dia, tapi mendekati lah. Kayak misalkan kamu penghasilannya 10 juta, ternyata utang kamu adalah 9.957.000 gitu. Ya masih ada sisa nggak masih, cuman ya istilahnya ya kalau bisa sih lebih dibawa lagi daripada itu. Nah, ini merupakan salah satu utang terbesar juga sih. Lalu kita lihat yang ke-8 itu adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin kamu sering dengar dari nggak hanya dengar, mungkin kamu tonton ya, misalkan film-film Hollywood ya, terus juga kamu mungkin tahu pemain NBA dan lain sebagainya. Jadi negara ini merupakan negara yang sangat terkenal banget dan
Aktor-aktor dan artis Hollywood itu banyakan di sana juga, ya. Lalu Amerika Serikat ini ternyata memiliki debt to GDP yang sangat besar, yaitu sekitar 106,7%, ya 106,7%, ya. Berarti artinya bahwa utangnya itu lebih banyak dibandingkan pendapatannya dia juga. Amerika Serikat ini negara yang sangat luas, ya. Jadi memang chance untuk dia rasio utangnya terhadap pendapatannya dia kecil itu agak susah. Tetapi ya masih bisa diturunin lagi sebenarnya. Cuman itu tergantung daripada pemerintahan mereka caranya seperti apa. Oleh karena itu memang harus ada orang ekonom yang pintar untuk bisa mengelola ini semua. Well, lalu yang kesembilan itu adalah Spanyol. Spanyol itu adalah kayak apa ya, berdekatan dengan Portugal. Nah, ini merupakan salah satu negara yang berada di Eropa juga. Nah, Spanyol ini sendiri ternyata memiliki rasio utangnya itu dia tidak diketahui kalau berdasarkan info dari IDX Channel. Nah, di sini sih utangnya dari IDX Channel itu sekitar 1,24 triliun US dollars, ya. Jadi itu cukup banyak juga. Lalu yang ke-10, ayo kamu bakal kaget ini siapa? Singapura. Singapura adalah negara tetangga yang ada di Indonesia, dan mungkin kamu yang ada di rumah pernah ke Singapura. Ternyata Singapura yang memang kelihatan lebih bagus daripada Indonesia ternyata tidak seperti itu, bahwa debt to GDP ratio-nya dia lebih gede daripada Indonesia, yaitu 109,37%. Artinya dia punya pendapatan berapa, utangnya lebih banyak daripada pendapatannya dia. Ya. Dan di sini udah masuk 10 negara dengan debt to GDP ratio yang besar dan terbesar, ya. Nah, di sini apa sih yang gue pengen pelajari, dan mungkin kamu bingung kayak kok Indonesia nggak masuk, ya. Padahal kan pemberitaan bahwa rasio utang Indonesia begini-gini gede dan lain sebagainya. Kenapa Indonesia nggak masuk? Nah, di sini gue jelasin. Nah, kalau kamu tadi perhatikan itu adalah rasio utang terhadap pendapatan suatu negara. Kalau kita bilang rasio utang saja, itu maka beberapa negara yang tidak disebutkan di sini itu ada yang masuk, ya. Karena rasio utang bisa gede, tapi kemampuan negaranya gimana? Jadi kan kita nggak fair dong kalau misalkan kita mengukur, utang dia lebih banyak nih, berarti dia lebih jelek atau apa. Tapi tergantung daripada kemampuan negara tersebut. Kalau kemampuannya dia gede, ya udah bagus gitu. Misalkan utang 2 miliar ya, itu bisa dikatakan kecil kalau misalkan penghasilan orang tersebut 10 miliar per bulan. Ya kan? Tetapi utang 2 miliar itu bisa dikatakan besar kalau penghasilan dia cuma 20 juta. Ya. Artinya apa? Beda kan sudut pandangnya. Kalau misalkan dia penghasilannya lebih gede, itu bisa dikategorikan kecil. Kalau penghasilan dia kecil, ya berarti itu terkategorikan besar. Artinya, kalau kita supaya fair mengukurnya itu harus dengan pendapatannya dia. Nah, di sini kan setiap negara memiliki luas wilayah yang berbeda-beda. Tentu penghasilannya juga berbeda-beda. Terus juga istilahnya mereka penghasilnya juga beda-beda. Ada yang mungkin mayoritas penghasilannya itu dari pertanian, ada yang mungkin dari minyak dan lain sebagainya. Itu kan berbeda-beda kemampuan suatu negara. Tetapi kita bisa mengukur dari debt to GDP ratio-nya. Ya, dan di sini kalau masalah Indonesia tuh masih terukur banget, masih sekitar 39-40% berdasarkan data terakhir ya, debt to GDP ratio-nya. Artinya bahwa kalau misalkan punya duit 10 juta, ya utangnya sekitar 4 juta. Ya, jadi jauh banget ya dibandingkan dengan pendapatannya, seperti itu. Lalu yang mesti kamu ketahui adalah bahwa utang itu dilakukan oleh setiap negara di dunia, hampir setiap negara di dunia itu dikarenakan mereka itu untuk improve dari negara mereka. Jadi mereka melakukan utang tersebut untuk kayak misalkan infrastruktur, untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada juga. Bahkan tadi gue lupa untuk mention di Portugal itu dia tidak menggunakan utang yang ada untuk membangun infrastruktur. Akhirnya negara tersebut jadi negara yang memang agak lambat untuk berkembangnya. Sebenarnya kita juga bisa seperti itu, tetapi kan kita mau berkembangnya cepat. Kita nggak mau tertinggal. Nah, oleh karena itu memang rasio utang itu harus ditambah. Tetapi rasio utang ditambah itu harus hati-hati. Pastikan juga secara GDP juga bagus. Ya, bahwa kayak misalkan kalau bisa sih sekitar 30, 35, kalau 40 tuh udah mentok banget lah gitu. Ya kalau bisa seperti itu, jangan sampai terlalu lebih juga.
Itu menurut sudut pandang gue pribadi, dan ini ada sumbernya juga ya dari IDX Channel. Kamu bisa cek sendiri, di IDX Channel juga ada. Oke, itu aja dari pembahasan gue hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat juga dan bisa menambah pengetahuan kamu semua tentang utang luar negeri yang ada di dunia ini juga. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Bila mana setelah ini kamu merasa ini sangat bermanfaat, kamu bisa coba share aja ya ke sosial media kamu, ke WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, supaya mereka atau teman-teman kamu yang lain bisa mendengar juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.